Iya. Haleluya. Shalom saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan Yesus baik. Ayo anak-anak kasih salam sama orang tuanya. Bukan orang tua yang mendatangi, anak-anak yang mendatangi orang tua. Salam saudara yang ada di rumah, shalom keluarga Glory Sitorus, shalom saudara yang ada di radio atau dimanapun saudara ada. Salam saudara juga yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kita bersyukur hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Kalau sepanjang tahun ini kita bisa lewati semua karena anugerah Tuhan, amin. Bukan kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan bagi saya dan saudara. Mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada di penghujung tahun 2021. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sepanjang tahun ini, Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang memelihara hidup kami dengan sempurna adanya. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang tahun ini. Kami bersyukur. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetikmu. Kau tak pernah membiarkan kami sendirian. Kaulah yang selalu ada dalam hidup kami. Tangan-Mu yang perkasa selalu memegang tangan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang mengenapinya bagi kami. Setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu itu yang mengerjakannya tepat seperti yang Kau kehendaki. Di setiap musim-musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Seringkali Engkau dapati kami tidak setia, tetapi Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sebab Engkau sudah mendapatkan kami, dan Engkau tidak akan pernah melepaskan kami lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami menghargai anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari anak-anak saja naikkan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, biar anak-anak kami boleh menyadari semua yang dinikmati semuanya hanya anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan setia Bapa, hari-hari ini juga sedang datang atas hidup anak-anak kami di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersama-sama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih lagi katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat apa yang Kau kerjakan di penghujung tahun ini.
semua karena anugerah-Mu. Cuaca yang boleh terjadi di kota kami sepanjang hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sangat baik bagi kami. Apapun keadaan kami, apapun keberadaan kami mau tetap membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu. Sebab kerinduan kami boleh duduk diam di kaki-Mu, makan perkataan-perkataan-Mu, itu yang menghidupkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, amin. Ketika Tuhan datang, tidak semua orang mengetahuinya. Tapi kita boleh mendapat anugerah. Kita boleh mengalami Tuhan sangat nyata di tengah-tengah kita. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Kalau ada Allah yang besar, apa kita perlu takut? Tidak. Amin. Sebab Dia Allah yang beserta dengan kita. Tuhan sendiri yang berkata, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan.
Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan ada di antara kita. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan bersukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sorakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh merasakan Engkau bersukacita mendapati kami. Terima kasih. Biar Engkau dapati kami setia sampai akhir ya Tuhan. Biar Engkau dapati kami, untuk kami mampu duduk diam di kaki-Mu setiap saat, setiap waktu. Kami boleh mengalami persekutuan bersama dengan Engkau. Sampai Engkau benar-benar nyata di dalam hidup kami. Engkau berinkarnasi di dalam hidup kami. Perkataan-perkataan-Mu keluar dari mulut kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berkata bagi kami, supaya kami tetap duduk diam di kaki-Mu. Terima kasih. Ada waktu untuk berduka.
Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk merombak. Dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak. Saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama, katakan, walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air kami menjadi benih di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, kami mulai menjadi benih bagi mereka. Sebab firman-Mu berkata, satu orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Kami percaya itu terjadi atas seluruh keluarga kami, dimanapun mereka ada. Kasih-Mu mengalir bagi mereka malam hari ini. Hidup-Mu berlimpah-limpah memenuhi setiap mereka malam hari ini. Bukan menuai berkasnya sambil bersorak. Lebih lagi katakan, walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Sambil bersorak-sorak. Sambil Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Engkau membawa kami, Engkau menarik kami semakin melekat kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, 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 oh.
sajalah, Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menerangi setiap jalan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menuntun kami setiap waktu. Tak pernah kau membiarkan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih. Ini tahu satu anugerah, kami boleh berkumpul bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penghakiman-Mu selama ini bagi kami. Terima kasih buat hajaran demi hajaran yang kami peroleh, sehingga membuat kami dapat memandang Engkau makin lama makin jelas. Terpujilah Engkau Tuhan buat segala pekerjaan-pekerjaan. Terima kasih. Sangat. Silakan Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Shalom yang di rumah semua. Shalom Pak Lunggu di Medan. Ada siapa lagi? Pak Dedi ya. Shalom. Ada siapa lagi? Keluarga Kevira. Siapa lagi? Keluarga Michelle ya. Terus siapa lagi nih? Ada Glory si Torus. Terus siapa lagi nih? Siapa aja? Yang di bawah ini? Yang satu lagi? Yang di samping atas itu? Hah? Oh, baik ya. Mungkin terhalang sampai di sini ya. Baik, puji Tuhan ya. Saudara, kita mengucap syukur kita boleh bersama-sama mengakhiri tahun ini, saudara, tahun 2021 ya. Dan beberapa jam lagi kita akan mengakhirinya, saudara. Dan bagi saya, saudara, bisa melewati tahun 2021 ini satu anugerah. Bagi saya tahun 2021 ya, bukan tahun yang biasa ya. Ada banyak hal yang sudah kita lewati ya sepanjang tahun ini. Dan selamat datang Namboru. Baik. Tuhan ya. Saudara, kita tahu saudara,
tahun-tahun ke depan, saudara, yang kita akan lalui ini, saudara, di pihak Tuhan itu, saudara, sedang mencapai habis waktu pengelolaannya. Gitu. Saudara, selama ini manusia berpikir bahwa Tuhan itu seperti tidak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi seolah-olah manusia itu bebas berbuat apa saja. Gitu. Dan gereja Tuhan sebagai perwakilannya pun di atas muka bumi ini sepertinya tidak melakukan sesuatu apa-apa. Dan hanya seperti kitab pengkhotbah itu mengulang-ulang saja. Hanya menggali kebenaran-kebenaran di masa lampau. Gitu. Sehingga umat Tuhan tidak pernah tahu sudah sampai di mana sebetulnya Tuhan sedang bekerja. Gitu. Dan itulah yang membuat pemerintahan Tuhan itu tidak nyata, saudara. Ya, pemerintahan Tuhan itu tidak nyata di atas muka bumi ini, saudara. Padahal, saudara, Tuhan katakan dalam doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi saudara, oleh karena jarangnya orang yang kita ketahui bahwa ada sekelompok pemenang yang sebetulnya sedang dikerjakan Tuhan dari generasi ke generasi. Jadi di generasi kita akhir ini, saudara, dia mengerjakan gitu, secara diam-diam gitu, dan dia sudah menemukan orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar memberikan hidupnya untuk dia, yang punya pikiran dan perasaan. Jadi saudara, ketika Tuhan segera akan bertindak gitu, segera akan menyatakan dirinya yang sesungguhnya gitu, dia tidak perlu khawatir lagi gitu. Karena bagi dia, saudara, ketika dia menemukan sekelompok orang, baginya itu sudah cukup gitu. Bukan masalah banyaknya gitu. Karena kalau kita lihat ketika banjir di zamannya Nuh gitu, dia hanya butuh satu keluarga Nuh dan anak dan mantunya. Itu sudah cukup bagi dia untuk menghabiskan seluruh generasi pada waktu itu. Ya. Dan banyak manusia, saudara, itu salah menduga. Salah menduga Tuhan bahwa karena Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun gitu. Sehingga manusia itu kayak udahlah, dia itu, Tuhan itu kan kasihnya luar biasa, nggak mungkin lah dia akan membinasakan kita. Jadi kebanyakan pengenalan manusia akan Tuhan itu adalah gagasan, tidak pernah tahu gitu. Ya. Nah, saudara, hari ini saudara, mari coba kita buka, saudara, Alkitab kita dari Yohanes pasal 17, saudara, ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke coba kita lihat ayat yang ke-6. Ternyata saudara, ketika Tuhan bekerja di dalam setiap zaman, saudara, dia datang dengan nama yang baru. Pada waktu Musa menanyakan namanya Tuhan gitu, siapakah namamu, katanya.
Apa pentingnya bagimu katanya? Iya, nanti saya mau bilang apa? Jadi ketika nanti orang Israel tanya saya, siapa namamu gitu? Apa yang mau saya bilang? Gitu. Bilang saja namaku adalah aku adalah aku. Aser, Eye, Aser gitu. Ya. Aku adalah aku gitu. Ya, I am who I am. Nah, jadi saudara, pada waktu itu saudara, jadi ketika dikatakan begitu, nama apa itu ya? Tapi Musa taat saja. Pokoknya ya namanya ya si aku adalah aku. Nah, dan selanjutnya saudara, kita mengenal sebetulnya di kitab Kejadian itu ada satu ayat yang mengatakan pada waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Jadi kata Tuhan di situ T huruf besar, semua huruf besar gitu. Itu adalah nama. Ya. Jadi itu adalah YHWH gitu ya. Itu huruf konsonan semua ya. Yahweh. Jadi ketika dibaca itu Yahweh. Jadi sebetulnya YHWH karena tidak bisa dibaca gitu ya. Nah, jadi saudara, setiap kali kita menemukan kata Tuhan itu selalu pakai kata itu ya. Nah, namun saudara ketika Tuhan itu datang, perhatikan saudara, ada sesuatu yang mungkin selama ini agak miss juga ya. Perhatikan saudara di ayat 6, kita baca dulu. Sebab, ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Namamu. Menyatakan namamu. Kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya. Jadi mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi sebetulnya saudara, yang diberikan pertama itu kepada Tuhan, kepada Yesus itu adalah namanya. Namanya Allah itu. Ya. Pada waktu Maria mendapatkan pesan itu dari malaikat, engkau harus menamainya, itu ada beberapa nama ya. Yang pertama itu Immanuel. Lalu ada kata Yesus gitu. Jadi berikan nama Yesus. Jadi sebetulnya saudara, Yesus itu juga adalah nama Allah. Ya. Nah, saudara, kita tahu saudara, orang sembarang saja memakai nama Yesus. Padahal sebetulnya kekudusan nama Yesus sebetulnya itu sama dengan kekudusan nama Yahweh. Sebetulnya sama. Jadi nama itulah yang diberikan. Cuman itu nama yang baru. Hanya saja saudara, karena Tuhan itu menjadi manusia, jadi sampai hari ini saudara, ada begitu banyak manusia itu menyamakan nama Yesus itu dengan, makanya banyak pakai nama manusia. Gitu. Yesus dipakai nama manusia gitu. Karena memang itulah nama yang diberikan untuk dia menjadi manusia. Namun sebetulnya kesakralannya sebetulnya sama dengan YHWH. Makanya sebetulnya ketika Tuhan mengajarkan permuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Kalau bahasa Batak, sai pinorbadia magoar. Jadi saudara, ada sesuatu yang sebetulnya ada di dalam setiap zaman itu saudara, itu ada nama yang dipakai untuk membawa kita ke satu zaman yang baru gitu. Jadi nama YHWH itu adalah nama di masa perjanjian yang lama, di masa Taurat gitu. Nah, jadi ketika pakai nama Yesus, perhatikan saudara, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang.
yang engkau berikan kepadaku. Itu sebetulnya ya. Kalau kita lihat, aku telah memanifestasikan namamu kepada semua orang. Jadi Yesus itu sebetulnya dia itu sedang memanifestasikan Allah yang tidak kelihatan itu. Ya. Cuman saudara, karena memang dia benar-benar memakai manusia, karena memang dia pikiran dan perasaannya itu saudara adalah bahwa dia meninggalkan kealahannya menjadi manusia gitu. Jadi saudara, orang tidak mengerti gitu. Jadi karena Yesus pernah menjadi bersama-sama dengan manusia gitu ya. Jadi sampai Yohanes kan berani meletakkan kepalanya, menyandarkan di dadanya Tuhan. Itulah karena sampai tidak ada jarak gitu. Namun ketika Yohanes itu ada di Pulau Patmos itu, dia melihat yang sama yang pernah dia sendengkan telinganya atau kepalanya di dadanya Tuhan itu. Itu yang sama tiba-tiba berubah gitu. Makanya Tuhan kan pernah ingatkan mereka. Apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bagaimana kalau kamu melihat anak manusia itu ada di tempat dia yang semula katanya. Kamu akan kaget lagi gitu. Nah, itulah yang dialami oleh Yohanes gitu ya. Nah, saudara, perhatikan ini saudara. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi begini saudara. Ada sesuatu yang selama ini mungkin bagi orang Tuhan itu misteri. Sehingga tidak ada manusia yang di zaman kita sekarang itu saudara, setelah habisnya masa daripada para rasul, orang-orang kudus, jadi terjadi penurunan gitu, degradasi gitu. Jadi firman yang disampaikan itu benar-benar juga terjadi pengurangan gitu. Jadi tidak ada kuasa di balik perkataan itu untuk membuat orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan secara nyata. Jadi bayangan orang berjumpa dengan Tuhan itu ya kalau dapat penglihatan, kalau dapat mimpi gitu. Atau kalau dia dia bertapa, dia bersemedi gitu. Lalu dia merasakan sesuatu, urapan yang kuat. Itulah yang selama ini anggapan orang berjumpa dengan Tuhan gitu. Atau melihat seperti Yesaya melihat, seperti siapapun orang-orang Musa yang pernah melihat Tuhan. Bayangan orang, wah mereka itu kudus sekali, sakti sekali gitu. Itulah sebabnya saudara, mereka membuat kuburan para nabi-nabi itu, membangunnya gitu. Sebagai mereka menghormati orang-orang kudus itu, mereka pikirnya mereka sedang menghormati Tuhan. Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kamu membangun kuburan bagi para nabi-nabi. Kamu bilang, kalau kami hidup di zaman nabi-nabi itu, tentu kami tidak akan membunuh mereka katanya. Tuhan bilang apa? Engkau sendiri sudah mengatakannya, sudah menyaksikannya. Pastilah engkau sudah membunuh mereka. Ya. Nah, saudara, coba kita sekali lagi baca ya. Perhatikan ayat yang ke-7 dulu ya. Coba. Perhatikan kata-kata ini saudara ya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan itu berasal daripadamu. Kenapa mereka tahu? Yang pertama saudara, Tuhan itu menyatakan namanya, memanifestasikan namanya. Ini bukan seperti Musa. Musa itu tanya Tuhan,
Tuhan, kalau nanti mereka tanya siapa namamu, itu sudah sekedar begini, memperkenalkan nama. Yesus bukan memperkenalkan nama, dia menyatakan, kalau bahasa Inggrisnya memanifestasikan. Ini loh nama itu. Makanya dia ajar murid-muridnya, Saipinurbadia Magwarna. Dipermuliakanlah namamu. Jadi nama ini saudara, ini mengandung satu, bahwa disitulah dia yang sesungguhnya. Jadi ketika nama yang pertama YHWH, jadi dia pekerjaannya sebatas nama itu. Dia pencipta gitu. Ya. Nah, tetapi ketika pakai nama Yesus itu saudara, itu berbeda dengan pekerjaan yang pertama ketika pakai nama YHWH. Namun intinya sama. Namun saudara, ketika Yesus memperkenalkan namanya Allah itu, yaitu Yesus, menyatakan namamu. Jadi ini benar-benar membawa ke satu zaman, yaitu bahwa mereka tadi di sini penuh dengan dosa, ya, nggak bisa dengan Taurat, dan mereka sudah dihukum, mereka mati di sini. Dia bawa nama yang baru. Makanya ada istilah di Kisah 4 ayat 12, coba lihat. Ayat berapa ya? Kisah berapa tadi? Ya, Kisah 4 ayat 12. Nanti kembali ke situ ya, nak. Perhatikan ya. Kisah 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di ayat yang lain bilang begini, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kepada nama yang mana? Kepada nama Yesus itu. Namun saudara, kenapa dia tidak seperti sekarang, saudara, itu punya daya yang membuat murid-muridnya tadi itu, saudara, dikatakan, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi saudara, pada waktu Yesus mendoakan ini, saudara, tahukah saudara, sebetulnya doa ini, kita tahu saudara, kenapa ini doa bisa dinaikkan? Karena ada, jadi firman-Nya itu yang di dalam Dia yang bersama-sama dengan Allah itu ada di dalam diri manusia. Ya, di dalam ciptaannya. Ingat saudara, Yesus itu ciptaan yang dagingnya Yesus itu berbeda dengan daging kita. Itu maksud saya. Ya. Jadi ketika firman itu ada di sini, dia menjadi manusia, itulah yang membuat dia berdoa. Namun doanya itu saudara, itu benar-benar sesuai dengan semua rencana Allah yang semula. Dan inilah sebetulnya yang dia bawa kita masuk untuk memasuki satu zaman yang baru berikutnya. Jadi saudara, dikatakan di sini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi saudara, Yesus itu bukan hanya melakukan mujizat. Bukan hanya membangkitkan orang. Bukan hanya naik di atas kayu salib. Tetapi bagian terbesar yang dilakukan oleh Tuhan adalah menyampaikan firman-Nya, firman yang dari atas.
Saudara, tahukah saudara, di dalam setiap perkataan itu saudara, ada unsur yang bisa menjaga semua keseimbangan alam semesta ini. Jadi setiap kali dia berkata-kata itu saudara, karena yang mendengarkan itu adalah murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ini dipilih. Ya. Karena mereka itu cikal bakal nantinya untuk satu satu komunitas yang baru gitu. Oke? Namun kita tahu saudara, seperti memang yang sudah diduga oleh Tuhan gitu. Karena memang saudara, kita tahu saudara, murid-muridnya ini kan berasal daripada yang sudah rusak. Dirusak oleh iblis. Dirusak dalam arti begini. Manusia itu punya banyak sekali gagasan, pemikiran tentang Allah yang tidak sesuai dengan yang Allah maksudkan. Jadi mereka ini belum mengalami sepenuhnya, berbeda ya dengan Yesus. Ya. Jadi saudara, kalau ada yang mengatakan Yesus itu bisa gagal, tidak. Itu salah. Ya, itu salah. Jadi walaupun dia berdoa, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak mulai yang jadi. Ada orang yang mengatakan ya dengan gagasannya, oh berarti Yesus bisa gagal. Tidak. Karena saudara, ini pekerjaannya dia. Mana mungkin dia bisa gagal? Apakah dia manusia? Apakah Allah itu manusia sehingga pekerjaannya bisa gagal? Dia sangat smart. Dia bukan seperti manusia yang harus trial and error. Tidak. Trial and error itu dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sementara dia itu adalah di atas semuanya. Dia nggak bakalan bisa gagal. Ya. Jadi saudara, tapi saudara, ketika sudah sampai kepada manusia, kepada rasul-rasulnya ini, nah di sini mungkin bisa gagal. Karena apa saudara? Karena manusia itu sudah dirusak. Jadi sekarang para manusia ini adalah objek penyelamatannya Tuhan. Para manusia, para murid-muridnya itu gitu. Makanya saudara, sehingga mereka menarik kesimpulan tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi waktu mereka mengucapkan itu, waktu rasul-rasul mengucapkan itu, berarti mereka juga tidak sempurna tanpa kita. Itulah yang membuat saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu dia memakai nama yang baru. Nah, saudara, sama seperti kalau orang tidak menerima nama yang tadi kisah 4 ayat 12 tadi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, jadi nama Yesus ini, saudara, itu membawa ke dalam satu zaman yang baru, bahwa semua kita ini sudah diampuni dosa kita. Jadi saudara, kalau orang tidak menerima nama ini, tidak menerima artinya tidak menerima pekerjaan Tuhan. Mereka alergi dengan nama itu gitu. Mereka menghina nama itu. Mereka tidak boleh menerima pekerjaan berikutnya. Jadi ini pekerjaan yang pertama di sana, pekerjaan yang kedua di sini. Lalu dari sini saudara, kalau kita tetap pada konsep yang sekarang ini, hanya konsep di dalam nama Yesus itu tidak masuk ke konsep yang ketiga, yaitu sekarang dia pakai nama Tuhan yang Maha Kuasa. Beda sekali, saudara. Saudara, kalau di zaman Yesus ini, saudara, benar memang saudara, tidak ada. Jadi mereka menerima pekerjaan di situ. Sementara waktu Yohanes ada di Pulau Patmos ini, dia sudah berjumpa sebetulnya. Makanya semua yang ada di sana dikatakan jangan meteraikan katanya. Saudara, di dalam kitab Wahyu itu saudara ada temukan di sana bahwa Yohanes itu sampai menangis karena
tak ada orang yang bisa melihat ke dalam kitab itu. Kitab itu kan berisi firman. Kitab itu kan adalah masa depan. Nggak ada orang yang bisa buka. Lalu menangislah aku, kata Yohanes gitu. Lalu seorang tua-tua datang, jangan menangis. Karena singa dari suku Yehuda sudah menang. Jadi saudara, dialah yang bisa membuka meterainya. Makanya dikatakan, jangan meteraikan katanya. Karena pekerjaan itu jadi kepada Daniel harus dimeteraikan gitu. Jadi orang harus cari dulu gitu. Nah, jadi saudara, itulah sebetulnya yang membuat saudara, kenapa banyak orang sekarang itu, kalau saudara lihat, mereka itu akan hidup dalam kebimbangan. Mereka akan hanyut dengan sistem dunia ini. Tetapi orang yang mengenal Allahnya, bagaimana caranya kita mengenal Allah itu? Tidak ada lain adalah ketika dia memberikan nama yang baru. Perhatikan yang pertama tadi kan dikatakan. Memberikan, menyatakan. Lihat yang tadi Yohanes tadi. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Lanjut. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Wow, ini hebat sekali loh. Ini doa ini saya bilang itu hebatnya begini saudara. Saudara, dari mana dia tahu kalau mereka sudah menerimanya? Gitu. Inilah firman saudara. Jadi saudara, Tuhan itu berbeda dengan kita. Kalau kita itu begini saudara, kita akan paksakan dulu orang mengerti apa yang kita sampaikan. Itulah manusia. Itulah gagasan. Tapi Tuhan tidak begitu saudara. Jadi ketika firman Tuhan, ketika saudara mulai terbuka merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan, ketika saudara mencari kebenaran, barulah apa yang dikatakan ini, apa yang didoakan ini terjadi kepada saudara. Jadi tak ada gunanya bagi saya menerangkan sehikmat mungkin gitu. Lalu saudara itu, oh gitu ya. Nggak bisa. Jadi nama itu harus saudara terima dulu. Manifestasi daripada nama itu. Nah, Tuhan pada waktu itu benar-benar memanifestasikan namanya. Makanya dia berani bilang. Yesus berani bilang, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan saudara. Saudara, dari perkataan Tuhan, ingat sekali lagi saudara, bahwa yang di dalam diri Yesus tadi, itu adalah sang firman yang ada di dalam diri Allah. Amin. Firman bersama-sama dengan Allah. Itu yang ada dalam diri Yesus. Jadi perhatikan ini adalah pekerjaan Allah yang tidak kelihatan itu. Yang dimanifestasikan lewat Yesus yang memanifestasikan namanya Allah itu. Makanya kan dikatakan, engkau akan menamainya Immanuel, Allah menyertai kamu. Jadi saudara, nama itu membawa tugas gitu. Jadi dia sedang ada di antara mereka gitu. Jadi sama sekarang saudara. Jadi ketika sekarang dia datang kedua kali, kenapa orang-orang itu masih mencoba berusaha melihat tanda-tanda terus saudara? Karena orang-orang ini tidak pernah dengan serius gitu loh, ingin berusaha mengenal gitu. Jadi matanya atau hatinya telah dibutakan oleh ilat zaman ini. Jadi ketika seorang hamba Tuhan, dia tertarik kepada pekerjaannya Tuhan, bukan tertarik kepada Tuhannya, maka matanya akan buta. Nggak bisa.
maka dia akan tertarik, maka dunia ini akan menguasai dia. Saudara, dunia ini akan terus memperlihatkan kemegahannya gitu. Sehingga mereka akhirnya nurut. Karena apa? Karena si jahat itu memakai ayat dalam Alkitab, tunduklah kepada pemerintah. Dan mereka ambil itu dan mereka anggap itu sebagai satu kebenaran satu-satunya. Padahal ada ayat yang lain yang tersembunyi bagi mereka. Namun karena hati mereka sudah tertinggal di dunia tadi, mereka nggak bisa keluar. Mereka takut kehilangan nyawa. Kalau Tuhan ada dalam kita, maka kita itu gak akan takut kehilangan nyawa kita. Kalau benar-benar firman itu benar nyata di dalam kita, namanya itu benar-benar termanifestasi dalam kita. Namanya tadi yang dikatakan, yang olehnya tidak ada seorang pun yang bisa selamat, nama tadi itu. Nah, jadi nama inilah yang membawa kita ke zaman yang baru. Karena sama dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, sebetulnya intinya sama dengan Yesus. Sama dengan yang di sini Yahweh tadi, sama saja. Hanya saja saudara, dia membawa kepada zaman yang baru. Karena begini, nama Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat kita itu benar-benar begini. Benar-benar kita menundukkan diri kita. Jadi kita bukan seperti anak cengeng gitu loh. Anak mami. Yang kalau sakit dikit ngadu sama maminya gitu. Menghadapi sedikit kesukaran bersungut-sungut. Jadi itu saudara, itu hanya ada di pekerjaan yang ini. Dia nggak bisa selamat. Karena untuk Tuhan yang Maha Kuasa ini saudara, itu adalah begini, Tuhan berdaulat di atas semua. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Iblis itu hanya bisa membunuh jiwa. Aku di atasnya itu. Itulah nama Tuhan yang Maha Kuasa yang kita terima. Jadi nama Tuhan yang Maha Kuasa ini benar-benar memisahkan kita dari dunia ini. Kalau hati kita masih melekat kepada dunia, percayalah saudara, saudara tidak akan bisa memasuki zaman yang baru. Akan dihukum bersama dengan dunia ini. Karena yang dihukum itu dunia. Sekarang saudara mesti keluar. Bagaimana caranya keluar? Engkau mesti menerima namanya ini saudara. Saudara mesti menerima. Jadi nggak boleh kembali saudara ke belakang. Oh Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Memang betul. Kalau kita masih menganggap ada niat jahat di dalam hati Allah, berarti kita belum mengenal Allah. Kalau kita merasakan rasanya kita itu kok makin sungguh-sungguh, Tuhan kok makin terpuruk ya. Kalau kita memikirkan terus penderitaannya, kita nggak pernah mengenal Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan, Tuhan berdaulat di atas semua. Engkau semakin duduk di kaki Tuhan. Engkau nggak peduli. Tapi yang kau pandang adalah Tuhan itu Maha Kuasa, sanggup. Kalau dia sanggup membawa aku, kalau aku bisa hidup sampai dengan hari ini, berarti pekerjaannya masih berlangsung. Setiap kali saudara bernafas, menarik nafas saudara, engkau mengatakan terima kasih. Setiap kali ketika kita mengakhiri tahun ini, kalau kita sudah lewati 1 tahun ini saudara, setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan firman yang baru. Setiap hari kita disegarkan. Keyakinan kita makin kuat. Firman yang mengatakan, orang yang tekun menantikan aku, mereka itu akan kulindungi. Aku akan melepaskan mereka dari pencobaan yang datang menimpa seluruh dunia ini. Saudara, makin keras di hadapan kita. Tapi tahukah saudara, kalau saudara belum ada satu keputusan yang bulat, tekad saudara yang bulat di sini untuk tahun 2022, engkau mengerahkan segenap kekuatanmu untuk duduk di kaki Tuhan. Berarti kalau saudara belum mempunyai itu, saudara belum mengerti arti nama Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara masih menyimpan nama Yesus itu saja.
Ingat sekali lagi saudara, jangan salah yang saya katakan. Sama saudara, Yahweh, Yesus itu juga namanya Allah. Tapi itu dia membawa zaman kasih karunia. Tapi sekarang dia membawa zaman ini penghakiman, pengajaran. Tapi ingat, tujuan daripada penghakimannya adalah melepaskan kita dari ikatan dunia ini, dari ikatan si jahat. Menunjukkan kepada kita. Disinilah saudara melihat, saudara, munculnya si manusia durhaka katanya. Di sini kalau saudara lihat seperti yang saya sering ceritakan kepada saudara, kemajuan teknologi. Sampai nanti begini saudara, chip itu dipasang, jadi seperti kecil gitu ya. Itu dipasang di tengkorak. Sampai seluruh isi daripada otak manusia itu bisa di-download. Jadi download. Jadi sekarang nggak bisa begini lagi, jadi nanti ke depan gitu ya. Tapi ingat saudara, ini cepat sekali saudara. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita dilindungi dari ini. Tahukah saudara, semua prasarana untuk pemasangan itu sudah siap. Saudara. Saudara, kita masih tahu cuman 5G kan yang sering ini. 6G sudah ada. Jadi ibaratnya kalau bumi ini saudara, jadi sudah dikeliling bumi ini saudara, sudah ada saudara jaringan-jaringan yang berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga, dan ini nanti gratis semua saudara. Semua bisa akses. Jadi dimanapun di atas muka bumi ini, saudara, di dalam muka bumi ini, saudara, tidak ada yang tersembunyi. Saudara, jadi saudara, chip itu sampai membuat itu terhubung ke dalam setiap organ-organ tubuh manusia. Betapa kejinya. Saudara. Seperti yang saya ceritakan di metaverse itu saja sudah segitunya, saudara. Saudara, itu Tuhan tunjukkan saudara, tapi saudara perhatikan saudara. Adakah orang yang bersuara lagi? Adakah gereja, para hamba Tuhan yang besar yang selama ini nama mereka besar, adakah mereka yang bersuara? Tidak. Mereka hanya pakai, oh Tuhan itu kasih. Tuhan pasti mengampuni kita. Mari kita sungguh-sungguh pujian penyembahan. Kita sudah ketinggal jauh, saudara. Dan saudara, nggak ada lagi gunanya saudara kita itu mengandalkan mereka semua karena mereka nggak punya firman. Yang mereka punya adalah pengetahuan firman. Mereka hanya menggali dari yang lama. Dan Tuhan bilang, itu sudah lewat. Kalau Tuhan mau katakan, itu sudah kadaluarsa. Sekarang pekerjaanku ada di sini. Makanya kita mesti dulu setiap hari. Walaupun saya saudara punya ini, saudara, ya misalnya yang saya bilang sering saya baca. Tapi saudara, itu benar-benar seperti yang saya katakan tentang yang ini, saudara. Ini benar-benar tadi dimunculin ini. Habis kita zoom. Ketika Tuhan munculkan ayat-ayatnya, saudara. Lihat saudara, ayat berikutnya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Tahu saudara? Sama seperti Tuhan berdoa. Jadi saudara, roh yang sama. Firman yang sama. Yang kita terima. Yang saya terima dalam hati saya. Juga sama berdoa untuk saudara. Satu demi satu. Tuhan ini saudara sanggup dia berdoa untuk kita dari zaman yang dulu. Wow, pekerjaannya hebat sekali. Dan saat ini, kalau saya mengatakan begini, jadi saya mengerti sekarang sistem kerjanya Allah. Dia nggak begini saudara, dia nggak langsung semua dikerjainnya di sana, tidak. Satu demi satu. Makanya saudara, satu orang saudara kalau benar-benar bertobat, seisi keluarga saudara mesti diselamatkan. Satu orang saja. Artinya dia fokus. Saudara,
Sama seperti Tuhan bilang begini, bukan untuk dunia aku berdoa. Saudara, selama ini saudara, kerjaan kita serampangan. Ingat saya dulu saudara, saya tidak pedulikan saudara. Saya itu hanya melayani orang-orang di luar kan. Apa hasilnya? Kemana mereka semua? Tapi tahukah saudara, sekarang dia bawa kita. Tahukah saudara, di depan ini saudara ada penuaian besar-besaran saudara. Tapi prosesnya tetap sama. Satu orang. Jadi begitu keluarga saudara menjadi kuat, suami, istri, anak-anak, maka saudara bisa dipakai menolong. Anak-anak kita ini dipakai menyelamatkan generasi mereka. Kita siapkan mereka. Karena anak-anak ini juga misalnya kayak Brian, itu ke bawahnya itu, dia itu harus menjaga adik-adiknya. Ini adik-adik yang di bawah ini. Kayak kan kemarin saya bilang sama saudara, udahlah, relakanlah, anggaplah anak saudara liburan, kan saya bilang gitu. Saudara anggap saya ini, wah, kami juga butuh anak kami, kira-kira gitu kan. Janganlah. Anggaplah saudara sedang mengantar ke rumah Tuhan. Masa saudara nggak bisa kasih liburan mereka di rumah Tuhan? Karena begini saudara, ada satu hal saudara yang ketika kemarin saya jemput ini ya, Jessica, Jelita ya. Karena memang kemarin udah diminta, udah mau ini, nggak usah lah nanti repot katanya. Juga sih. Saya jemput kemarin, nggak sengaja sih jemputnya, mau ngambil bayi, tapi saya bilang ayo mau ikut, mau gitu, batuk kemarin, tapi tahu nggak di sini sehat aja. Karena saya bayangkan gitu ya, aduh gimana ya perasaannya Jessica gitu ya, dengan adiknya, dia kan pasti pikir adikku gimana di sana, pasti mikirnya kayak gitu. Karena kan udah terbiasa jaga gitu. Itu saya tahu dalam hati saya. Dan tahukah saudara, tahun ini ya, tahun 2002, perhatikan 2022 ini ya, dari setiap hari, minggu itu perubahannya itu cepat sekali. Saudara, kita juga perubahan kita itu cepat sekali. Perkataan kita sama seperti perkataan Tuhan ini sangat powerful. Itu menghambat segala laju mereka. Mereka kebingungan saudara. Dunia ini kebingungan nantinya saudara. Mereka tidak tahu. Karena diam-diam Allah sedang ada di antara kita. Mari saudara, besok kita Zoom lagi ya. Jadi besok tidak ada ibadah. Besok kita Zoom pagi. Saya tunggu saudara. Sepagi. Baik. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Setelah ini kita go ahead di bawah. Sama-sama bersuka cita. Menikmati fellowship ini. Walaupun hujan gitu ya. Haleluya. Ayo. Nah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Masih ada urusan di belakang itu. Membalas ini. Ayo bangkit semua berdiri. Tuhan Allahmu. Atau Tuhan Allah. Gimana? 3F tadi. Tuhan Allah. Haleluya. Karena semua tadi belum kan? Kami saja tadi yang menyanyikan lagu ini. Nah sekarang kita bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Diagukan dan direndahkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar.
besar. Sekali lagi dari awal. Tuhan Allah di tengah kita. Mana tangannya? Wow, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah. Ayo katakan semakin besar. Amin. Besar, besar. Bikin gayanya sampai ke bawah. Besar. Sekali lagi. Besar. Mari teriak sekarang. Besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mengakhiri tahun 2021. Namamu Tuhan yang Maha Kuasa. Kami terima bekerja dalam hidup kami, berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat segala penghakiman, penghajaran, apapun yang Kau lakukan sepanjang tahun ini, di mana Engkau sedang merombak kami, bahkan membangun kami kembali. Kami boleh melihat itu semua terjadi. Dan kami percaya Engkau berdaulat di atas semua. Terima kasih Tuhan. Untuk semua kami yang terus boleh bersekutu dalam persekutuan ini. Teman-teman kami yang ada di luar kota, turun kiranya anugerah juga bagi setiap mereka. Engkau mengikat kami dengan kasih yang kuat. Kami percaya, di kota-kota dimanapun anak-anakmu ini berada, keluarga mereka juga diselamatkan semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Anugerahnya, kasih karunia, damai sejahteranya, arahan-arahannya. Itu yang memimpin, yang menuntun, yang membimbing kita memasuki tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Boleh salam-salaman. Selamat menyongsong tahun baru. Oke, Tuhan berkati semua. Selamat menyongsong tahun baru teman-teman yang ada di Medan, Pak Dedi, Pak Lunggu, ya puji Tuhan, Tuhan memberkati. Keluarga Glory masih boleh datang ya, keluarga Glory masih boleh datang, kita bakar-bakar karena ayamnya banyak sekali gitu. Kalau kalian nggak datang, rasanya kurang gitu, kurang warnanya gitu. Jadi hujannya sudah reda, boleh datang gabung. Yang di Medan, wah bersukacitalah. Kita berkati ya semua teman-teman ya. Sampai ketemu besok di Zoom pagi. Tuhan memberkati.